membuat keputusan itu. Nggak bisa tiba-tiba di sini kita mau memikirkan 100 variabel, di sini otak kita langsung memikirkan 100 variabel. Selama ini mikir cuma satu variabel doang. Ya nggak nyampe, kapasitasnya nggak ada gitu. Itu kayak kita punya blender cuma muat 5 buah, kita masukin tiba-tiba 5.000 buah. Ya meledak blendernya gitu loh. Nah masalahnya itu, kita selama ini mikir cara mengajarkan orang untuk bisa lebih bermoral gitu, untuk bisa lebih keputusan lebih bagus, bertanggung jawab segala macam itu, kita nggak mikirin kapasitas berpikirnya. Karena kalau misalnya orang punya kapasitas berpikir udah di level mikirin 100 hal itu biasa, dia bakal nggak ada effort untuk mempertimbangkan 100 variabel gitu. Karena ya itu enteng buat dia gitu kapasitasnya. Dia 1.000 atau 10.000, 100 itu enteng. Nah tapi kalau kita selama ini nggak memikirkan apakah orang kapasitasnya dibangun atau enggak, akhirnya kebanyakan orang misalnya kapasitasnya 1 atau 2 atau 10, tiba-tiba jadi pejabat disuruh mikirin 100. Dia nggak kuat, bukan nggak mau gitu. Kapasitasnya nggak ada gitu. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain gitu. Ya kan, ini memikirkan dampak dari tindakan, memikirkan nih orang-orang kedampak siapa, itu tuh butuh kapasitas berpikir gitu loh. Nah bukan berarti aku bilang cukup dari mikir doang, ya nggak cukup ya, maksudnya nilai-nilai harus ada, ya kan, ngajarin orang jujur, ngajarin orang berintegritas, itu ada memang. Tapi maksudku ini nggak bisa juga berdiri sendiri gitu loh. Bahwa pendidikan kognitif dan pendidikan moral itu sebenarnya bareng harusnya gitu. Bukan dibenturin bahwa kita sekarang butuhnya pendidikan moral nih gitu. Enggak gitu. Ini butuh ini gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan nilai-nilai yang bagus, pendidikan kognitif harus dibarengi dengan nilai-nilainya. Iya gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri juga gitu ya. Ya dua-duanya harus barengan gitu. Bahwa dengan kapasitas berpikir yang lebih baik lah kita bisa membangun kapasitas moral yang lebih baik juga gitu. Dari tadi kita ngomongin tentang mikir dan di sini ada bukunya kamu ya, makanya mikir ya. Kalau boleh aku tahu, part mana yang ketika kamu tulis itu kamu kayak bangga banget, kamu bersyukur banget nulis ini dan kamu happy sekali sharing di sini gitu. Part mana yang seorang Kania kita ini, wah ini aku banget gitu. Dari sisi mikir deh. Dari sisi mikir ya, wejangan dong, wejangan Kania boleh. dong. Apa yang paling kamu ingat? Nggak, di wejangan Kania itu kan aku sebenarnya bikin semacam surat ya untuk teman-teman hopeless romantic. Karena aku sebel banget gitu ya selama aku hidup, ketika aku udah mulai banyak bikin konten yang kayak ngajakin orang, ayo dong mikirnya lebih rasional dikit gitu ya, ayo dong kita belajar lebih logis gitu bareng-bareng, lebih saintifik segala macam. Sering banget aku tuh dibenturin sama kayak kalimat-kalimat yang gila ya, kalau pacaran sama mbak ini pasti capek gitu-gitu. Maksudnya kayak seakan-akan aku tuh kalau dalam relationship bakal kering lah gitu. Bakal kering dan bakal dingin gitu. Bakal nggak ada romance gitu ya, nggak ada cinta dan segala macam. Nah di buku ini tuh aku nulis bahwa justru titik termikir aku itu selalu titik dimana aku lagi bucin-bucinnya. Maksudnya titik termikir tuh masih gini, ketika aku lagi mencintai orang dengan sangat-sangat, di situ aku akan berusaha berpikir dengan sebaik mungkin gitu. Dan itu yang aku tulis di surat itu gitu kan. Aku bilang bahwa justru berpikir sebaik mungkin itu adalah bentuk mencintai dengan hebat gitu loh. Bahwa kita mau berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang sehat, yang membuat hidup kita dan orang yang kita cintai itu tidak rusak gitu kan, tidak dirugikan atau tidak disakiti atau tidak mengalami kehilangan misalnya, dan mengalami hal-hal buruk lainnya lah gitu. Justru aku berusaha berpikir bukan hanya untuk mengelola pilihan-pilihan eksternal ya kan, misalnya bagaimana aku membuat keputusan tentang karirnya, tentang pendidikannya atau apa yang berpengaruh ke pasangan aku misalnya, tapi juga bagaimana aku mengelola diri aku sendiri gitu. Bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang ngambek gak jelas, atau bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang tidak bisa duduk dan berdiskusi dengan kepala dingin untuk menyelesaikan suatu konflik dan memilih untuk silent treatment misalnya. Bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang hanya memikirkan kebutuhan aku doang, padahal ternyata kebutuhan pasangan aku tidak terakomodasi misalnya. Jadi banyak hal yang intinya aku melihat justru kompetensi dalam mencintai itu salah satu fondasinya adalah kemampuan berpikir dengan baik. Dan aku senang banget nulis itu karena
karena aku udah concern banget gitu ya, resah banget bahwa lover-lover di dunia ini membenturkan berpikir dengan benar dengan mencintai gitu loh, atau dengan menjadi orang yang romantis dan beremosi gitu. Padahal menurut aku harusnya itu bisa banget berbarengan. Ya, aku setuju sekali karena aku juga ngerasa bahwa ketika kita kalau di switch ya, ketika kita mencintai diri kita sendiri juga, kita pasti akan melakukan yang terbaik kan untuk diri kita sendiri agar kita juga gak kehilangan diri kita sendiri. Itu juga suatu hal yang romance ke diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu mencintai orang sampai kita melupakan diri sendiri, kayak effort untuk mencintai orang itu juga setengah-setengah gitu loh. Exactly. Dan bahkan kita sendiri nggak tahu misalnya apa yang kita butuh atau apa yang kita mau, dan akhirnya kan relationship-nya jadi nggak bisa di manage dengan baik gitu kan. Aku suka sekali part ini loh, dan aku izin membacakannya. Boleh. Jika hidup diibaratkan perjalanan, mungkin rasanya seperti kapal di lautan lepas yang berombak. Seringkali kita merasa terombang-ambing dan tidak tahu yang mana utara, selatan, timur, dan barat. Tapi tentu tidak masuk akal untuk kita menuntut lautan agar diam dan mengikuti kemauan kita kan. Taklah yang harus mempelajari ilmu pengetahuan dan skill untuk menavigasi laut. Termasuk memperlengkapi diri dengan tools atau perkakas yang diperlukan. Ini kita bahas tadi, tools dan perkakas yang dari pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar, again, bukan berarti sekolah dasar ya. Jadi kita selalu bisa ambil itu anytime in our life. Yang isinya adalah fondasi berpikir, pengetahuan dasar. Kayak aku baru belajar geografi kemarin ya nggak apa-apa. Tapi dilengkapin. Selalu berusaha ngelengkapin hal-hal yang menjadi fondasi dan nggak nge-skip itu gitu dengan pemikiran bahwa itu it's okay lah untuk di skip, kita langsung aja nih belajar yang advance gitu, belajar AI atau ngoding segala macam tanpa logika dasar yang udah solid gitu. Nah padahal pada ujungnya semua proses belajar itu akan terhambat kalau misalnya fondasinya belum bagus gitu. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah buku ini sebenarnya foundational sih, maksudnya aku lumayan nulis emang buat membangun, salah satunya menjadi membantu untuk membangun fondasi lah gitu. Itu kan konteksnya fondasi untuk memilih ya gitu, untuk membuat pilihan atau mengambil keputusan. Itu sebenarnya penalarannya seperti apa sih gitu. Jadi harusnya ini emang ditulis mendasar banget dan buat semua orang gitu. Aku memang nggak pengen buku ini jadi apa ya, jadi kayak elitis gitu ya, maksudnya ini buku orang mikir, orang akademis atau apa gitu, enggak sih. Karena actually we're trying to write untuk orang semua aja dengan latar belakang apapun.